dipersembahkan oleh Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Heboh-heboh tuduh-menuduh setelah Roy Suryo tidak ditahan oleh Kejaksaan Agung. Saling tuduh siapa di belakang sehingga bisa sampai Roy Suryo tidak ditahan. Ada yang menuduh, bikin dia jadi menteri. Maksudnya siapa ini? Ya, ada apa? Itulah sekarang jadi persoalan yang sangat-sangat menghebohkan di Indonesia. Inilah Hot Room P21 tanpa jeruji. Bapak Kapolri yang terhormat, perkenankanlah saya memberikan saran terkait penahanan Roy Suryo CS. Proses hukum biarkan terjadi karena sudah berjalan. Namun saran saya, mengingat situasi negeri kita sekarang ini, akan lebih bijaksana apabila terhadap Roy Suryo CS jangan ditahan di penjara, tapi lebih bijaksana mungkin tahanan rumah atau tahanan kota. Setelah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan atas tudingan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo, Kejaksaan memutuskan untuk menangguhkan penahanan keduanya. Meski tidak ditahan, status tersangka keduanya tetap melekat dan mereka dikenakan wajib lapor. Lalu, apa alasan dibalik batalnya penahanan ini? Apakah kasus ini akan menguap begitu saja? Siapa penjamin di balik layar? Dan bagaimana nasib persidangan selanjutnya? Para pemirsa, saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan saudara agar selalu minum kopi. Saya 43 tahun sebagai pengacara sampai hari ini tetap daya ingatnya tinggi. Kamu tahu nggak, di Amerika sekarang ini, Amerika Serikat, 6 juta lebih penduduk kena penyakit Alzheimer dan lupa ingatan. Makanya satu-satunya adalah minumlah kopi luwak hitam premium. Sebagaimana Hotman hampir tiap hari, 5 kali sehari tanpa gula. Kopi luwak hitam premium membuat otak kamu tetap segar. Dan daya ingat tetap stabil. Oke. Tadi video itu adalah begitu diumumkan sudah P21, saya buat video yang isinya saran kepada Kapolri dan Kejaksaan Agung, ya proses hukum jalan terus. Saya tidak memihak siapapun, tapi mengingat suasana politik dan ekonomi kita yang lagi goncang, ya udahlah daripada pertikaian. Memang video itu langsung saya kirim ke istana, semua ring satu. Dan ada orang yang paling dekat sama Prabowo, saya nggak usah bilang nama, langsung WA saya, itu bagus banget. Memang selama ini sering saya kirim video, suka ditunjukkan ke Pak Prabowo. Saya nggak tahu apakah gara-gara video gue itu. Kalau gara-gara itu, harusnya Roy Suryo bayar honor pengacara gue. Oke, Jakob pengacara dari Jokowi. Apa sikap dari tim pengacara dan sikap dari Jokowi atas tidak ditahannya Roy Suryo CS? Menerima nggak? Ya, pertama mungkin saya biasa manggil nih Om Hotman karena beliau sahabat ayah saya. Tapi malam ini saya panggil Bang Hotman. Ya. Jadi Bang, kalau dari kami itu sangat menghormati keputusan untuk tidak menahan oleh Kejaksaan. Karena kami sangat mengapresiasi dari para penyidik yang dari awal melakukan penyidikan yang sudah cukup lama, kemudian sempat melakukan penangkapan dan melakukan penahanan juga. Kami sangat apresiasi. Kami juga apresiasi tapi yang dilakukan oleh... Artinya apresiasi menerima, tidak protes? Tidak protes. Kami menerima, karena itu memang kewenangan yang diberikan kepada instansi tersebut. Katanya ada pejabat di belakang, ada orang yang bisa menganggap menteri, biangnya di belakang. Itu nggak termasuk kalian menuduh itu? Kami sama sekali tidak pernah menuduh itu. Dari awal kami sudah melihat bahwa proses ini mungkin akan lama, mungkin terjadi dinamika. Oleh karena itu sejak awal kami juga tidak pernah meminta dilakukan penahanan. Tapi memang itu merupakan kewenangan penyidik. Dan itu ternyata dilakukan, sehingga ya kami hormati. Nah, keputusan Kejaksaan untuk memberikan penangguhan atau tidak dilakukan penahanan, ya itu juga kami sangat hormati. Yang mungkin menjadi perhatian kami adalah Bang Hotman, mungkin banyak yang terfokus ke situ.
tidak dilakukan penahanan dan sebagainya. Kalau kami terfokus berbeda, kami melihat angle yang berbeda, yaitu jaksa berarti sudah menerima pelimpahan berkas ini, berarti menyatakan alat buktinya semua sudah cukup, Siap sudah untuk siap sidang. bertempur di persidangan karena sudah ada dugaan tindak pidana di situ. Jadi walaupun tidak ditahan sudah maju satu langkah. Betul sekali, Bang. Prabowo lagi. Pak Jokowi apa langsung sikapnya begitu mendadak? Apa udah tahu sebelumnya bakal tidak ditahan? Belum. Apa ada bocoran dari mana-mana gitu loh? Dari awal Pak Jokowi tidak pernah mempermasalahkan mengenai penahanan. Tapi setelah kita update bahwa sudah dilimpahkan, tidak dilakukan penahanan, beliau sangat biasa saja, Bang. Sangat biasa. Sangat biasa. Kalau begitu saya akan tanya, ada orang di sudut sana namanya Ade Darmawan yang teriak-teriak di medsos. Ada orang di belakang yang sangat kuat. Mungkin jangan-jangan orang itu akan membuat Roy Siro jadi menteri. Bahasa kamu itu seolah-olah menuduh Prabowo. Oh, tidak, Bang Hotman. Terima kasih, Bang Hotman. Jadi, gini Bang Hotman, pada saat euforia dari di depan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ya. Nah, di situ kan banyak tokoh juga. Ya, Ada 60 tokoh. Itu disebut satu persatu juga. Terima kasih atas atensinya dan lain-lain. Bang Hotman, saya cuma mengambil satu pemberitaan juga podcaster ya kalau nggak salah Pak Edi ya pada saat itu juga menyebut ada orang yang memang ada di lingkaran orang besar. Nah sehingga saya berprinsip bahwa ternyata yang dipodcastkan dengan apa yang terjadi pada kenyataan kemarin itu ada sesuatu nih. ya, tolong dulu konkret. Ada Ya. sesuatu itu apa gitu loh? Ya, Karena tentunya. ini kan level. Tentunya ada Ini kan backing-backingan level di sini. Jaksa Agung loh. Ya, ini kan backing-backingan jadinya, Bang. Jadi siapa dia bikinnya? Ya, artinya saya mungkin hanya ilustrasi saja Ya, Pak, yang kami terima, Bang Hotman, bahwa memang di sini kita lihat konsolidasi yang dilakukan Roy CS ini terhadap ada petinggi jenderal lah yang datang ke sana, ya kan? Nah makanya saya juga sebenarnya mau membawa kemarin Pak abang saya untuk supaya hadir juga kalimat gitu loh. saudara Ya kan? yang viral itu, Anda mengatakan agar orang yang membackup itu kemungkinan akan menunjuk Roy Siro jadi menteri. Tidak, maksud berarti saya- maksud kamu maksud saya yang berhak begini. menunjuk menteri kan presiden. Jadi kita ini kan bahasanya karena kita orang Sulawesi, Bang Hotman. Kalau kita berbahasa itu memang cenderung kayak keras. Ya. Ini kayaknya kekecewaan yang begitu mendalam buat saya. Karena kecewa. Sehingga saya bilang Bang Hotman, Ya. ya sudah sekalian aja di menteri kan gitu. Artinya begitu, Bang Hotman. Jadi Anda tidak menuduh Prabowo sebagai... tidak. Hah? Pak Prabowo. Lo takut? Bukan, Pak Prabowo adalah orang yang kami dukung. Kita pendukung Prabowo Gibran. Bang Hotman tahu itu kan, bahwa kita mendukung itu. Nah masa sih kita mau mencurigai, cuman kita kan mau ngadu kemana, Bang Hotman? Ketika kemudian gini Bang Hotman, semua apa yang dilakukan menyerahkan hukum ini, laporan Pak Jokowi ini, dia betul-betul menyerahkan hukum ini, mempercayakan hukum ini, tetapi kok kayak diskriminatif Tapi ya? pertanyaannya adalah kenapa Anda lebih galak dari kuasa hukum resmi? Jadi gini, kita kan juga pelapor. Ya. Bang Hotman, artinya bahkan kita lebih duluan melapor, tapi delik umum kan. Nah, kita based on alat bukti lah. Artinya tidak berhenti. Mereka ini betul-betul mengglorifikasi hari demi hari hal yang dimana bahkan UGM pun yang sudah jelas di situs resminya sudah menyatakan bahwa Bapak Insinyur Joko Widodo adalah Enggak, ini kita bicara soal gitu penahanan dulu. Jadi Anda sekarang penahanan memang kami permohonkan. Enggak, maksudnya Anda masih tetap tidak terima penahanan, ada orang besar di belakangnya Jaksa Agung? Jadi begini, Bang Hotman. Tapi kalau berbicara itu kembali, itu kemarin karena luapan yang ketika kita melihat tiba-tiba. Karena marah aja. Ya, luapan tiba-tiba. Terus kemudian, tapi per hari ini kami toh tetap menghormati. Menghormati, berarti itu kan udah sama dengan Jakob ya? Iya. Oke. Kewenangan. Pengacara dari Roy Siro, emang lu pakai siapa sih sehingga Pakai Bang Hotman lu lah. pakai siapa sih sehingga tidak ditahan? Coba silakan dulu. Jadi yang pertama, saya ingin tegaskan, cinta kalau sudah buta bukan hanya mata dibutakan, tapi pikiran dan hati. Sehingga sikap batinnya tidak bisa bicara sebagai anak bangsa untuk bisa menghargai proses penegakan hukum, di mana setiap kewenangan sepanjang digunakan sesuai dengan peruntukannya harusnya dihormati. Jaksa punya kewenangan menahan, iya.
tetapi jaksa juga punya kewenangan untuk melakukan penangguhan. Ya. Kenapa kewenangan itu digunakan hanya untuk menahan saja yang dituntut, Ya. sementara ketika jaksa menggunakan kewenangannya untuk menangguhkan, dipersoalkan, itu Ya. satu soal. Yang kedua, kami sebenarnya agak sulit membaca sikap batin dari Joko Widodo. Apakah terrepresentasikan dari kuasa hukumnya yang menghormati proses, atau sebenarnya diluapkan melalui relawannya yang hari ini membabi buta, marah, sampai kemudian bisa dipajang Masuk publik. kamu siapa? Ade Darmawan? Ade Darmawan dan yang lainnya tentunya kan. Sampai ada yang minta bakar ya gedung Kejati DKI. Ya. Itu ada juga. Nah, saya kemudian berpikir Anda tidak sebenarnya merepresentasikan saya di situ, saudara. sebenarnya Nurdin. sikap batin Joko Widodo itu sebenarnya legowo seperti yang direpresentasikan kuasa hukumnya, atau sebenarnya direpresentasikan oleh sejumlah relawannya yang boleh dikatakan hari ini ngamuk-ngamuk gitu. Ya. Nah, Enggak jadi semua yang kita ngamuk, harusnya tidak begini. semua. Persetujuan orang itu ada Sebenarnya dua. memang Pertama yang ada perintah yang eksplisit meminta untuk mempersoalkan. Yang kedua pendiaman terhadap tindakan itu. Dan hari ini saya lihat tidak ada teguran dari Joko Widodo terhadap relawannya yang modelnya demikian. Artinya memang Masuk kamu seolah-olah Jokowi di belakangnya. iya gitu. persetujuan itu. Maka sikap kuasanya batin yang bilang seperti tadi itu. Jokowi terima. Jokowi Nah, main-main gimana nih? aja. Maka- Atau di satu pihak dia pura-pura terima, tapi di satu Nah pihak itu gerakan yang menjadi ciri relawan. khas Joko Widodo kan selalu begitu. Oh, begitu. Sen kanan belok kiri begitu. Nah ini Nah itu yang urusan kemudian lagi. perlu untuk ditegaskan oleh Joko Widodo agar Itu tuduhan lagi. segera melakukan Ini tuduhan penertiban lagi, kepada saudara seluruh Bang relawannya Nurdin. agar satu Bang suara dengan Kosi, kuasa ini hukumnya, dari sehingga dulu kami tidak sangat bingung untuk membenci. merespon Bang sikap Hotman, resmi Joko dia Widodo sangat itu apakah membenci direpresentasikan Pak Yakub Joko Hasibuan Widodo. atau direpresentasikan Ade Bahkan- Darmawan yang selalu bahkan ngotot patah hati Bang- karena Bang tidak Kosi melihat ini Roy Suryo ditahan. cenderung Luar biasa. Yakin. Iya kan? Pak Jakob. Kalau dia bilang ke kuasa hukumnya seolah-olah terima, tapi diam-diam bakar dia punya relawan untuk protes. Benar nggak itu Pak Jokowi gitu? Sudah setahun lebih kasus ini berjalan, Bang. Ya. Sama sekali dari awal kami juga tidak ada menekan, pengen mengatakan kepada penyidik untuk cepat-cepat melakukan penahanan dan sebagainya. Sehingga dari awal kami konsisten bahwa kalau kami komit untuk melapor, kami harus menghormati semua sistem yang sudah ada. Termasuk sistem penyidikan dan penuntutan sekarang yang ada di kejaksaan. Jadi dari awal kami sama sekali tidak ada mendorong untuk melakukan upaya-upaya yang memang di luar yang seharusnya. Berarti bertolak belakang dengan relawan. Mana yang benar sih kalian? Coba. Tentunya berbeda. Lebih galak relawan daripada kuasa hukum. Tentunya berbeda Bang Hotman. Kenapa? Karena pada posisi relawan, ini kan juga ada 2-3 relawan yang melapor. Bukan cuma dari bersatu. Tolong singkat, kita mau istirahat. Ya, jadi ada 2 yang melapor juga tidak sepakat, termasuk Bang Hotman. Ya. Ada salah satu relawan yang tidak sepakat diberikannya restoratif justice terhadap Rismon. Ya. Kami tidak menyetujui, dan di sini mencerminkan bahwa Bapak Insinyur Joko Widodo itu tidak ikut campur di sini. Ya. Dan tidak ada bahwa kemudian ini adalah representasi relawan kemudian adalah Pak Joko Widodo. Kami memiliki karakter masing-masing, Bang Hotman. Artinya kami berdiri masing-masing, dan pada saat terjadi restoratif oleh Pak Insinyur Joko Widodo, ada beberapa relawan pelapor juga tidak inginkan itu sebenarnya, gitu. Oke, Jadi kita jangan istirahat disama-samakan. dulu. Ketemu lagi di Hot Room. Halo Pak Jasman Panjaitan. Pak Jasman Panjaitan melalui Zoom. Halo. Pak Jasman ini mantan 2 kali Kajati, mantan PLT Jaksa Agung Muda Pengawasan, mantan Kapuspen, mantan Direktur Tipikor di Kejaksaan Agung. Anda sebagai jaksa, apakah tindakan Kajari Jakarta Selatan tidak menahan Roy Suryo, apakah itu instruksi dari Kejaksaan Agung, dari Jaksa Agung sesuai dengan yang normal hubungan vertikal? Analisa Anda gimana? Nggak bisa dengar? Ya? Belum bisa dengar? Tolong diulang. Ya, pertanyaannya, menurut analisa Anda sebagai mantan jaksa senior, perintah untuk tidak menahan itu apakah dari Jaksa Agung? Ya, sebelum saya menjawab, pertama saya ingin komentari dulu judulnya ini.
P21 tanpa diruji. Ini judul ini sangat-sangat tendensius. Ya. Dan hidup kita. kurang sependapat. Padahal Tulang Hotman sudah ngomong di dalam podcastnya supaya mengedepankan hati nurani. Ya, jadi saya pikir kita gak usah terlalu mencari-cari. Ya. Kenapa tidak ditahan? Memang itulah sewajarnya dan seharusnya. Apa itu seharusnya? Adalah rasa keadilan masyarakat yang ditunjukkan oleh rekan-rekan saya jaksa di Kejaksaan Tinggi DKI maupun Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Jadi menurut menurut Pak Panjaitan tidak ditahan itu sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Ya, dan tidak seluruh perkara kalau sudah P21 akan ditahan. Dalam hal ini bukan, tadi ada pendapat mengatakan bahwa seolah-olah ini penangguhan. Ini bukan penangguhan. Karena kejaksaan tidak pernah menahan. Jadi ini tidak menahan. Itu aja. Dan itu sudah sewajarnya. Biarlah diserahkan nanti kepada pengadilan nanti bagaimana jalannya persidangan. Saya kira demikian tulang Namora Ujong. Oke, pertanyaan berikutnya, kan Kejari Jakarta Selatan kan pasti meminta petunjuk dari Jaksa Agung. Itu kan udah hal biasa hubungan vertikal. Pertanyaannya, kalau analisa saudara, Jaksa Agung yang dulu ditunjuk oleh Pak Jokowi, ya, kok harusnya kan Jaksa Agung normalnya menahan orang ini agar Pak Jokowi senang. Apakah Anda setuju dengan tuduhan Ade Darmawan bahwa ada orang kuat di belakang sehingga meminta Jaksa Agung untuk tidak menahan? Saya kira tidak. Saya tidak sependapat mengenai itu. Kenapa tidak sependapat? Dia Ade Darmawan itu apa nih? Emosi ada nih. Ya, mungkin ya itulah pendapat beliau gitu ya. Saya tidak berhak tapi apa menurut Bapak itu tidak aneh? Jaksa Agung adalah Jaksa Agung yang dulu ditunjuk oleh Pak Jokowi dan timnya Jokowi sangat ingin agar Roy Suryo ditahan di kepolisian. Kok tiba-tiba di kejaksaan tidak ditahan? Apakah Anda sebagai jaksa senior, mantan PLT, Jaksa Agung Muda Pengawasan, Kajati 2 kali, Direktur Tipikor, ya, apakah Anda bisa analisa jangan-jangan ada sesuai dengan tuduhan dari Ade Darmawan bahwa dia secara tidak langsung menuduh presiden yang mempengaruhi Jaksa Agung? Anda setuju? Saya kira, sekali lagi saya katakan, jangan Anda kan udah pensiun, nggak usah takut. Nggak perlu menduga-duga. Kan itu. Ini siapa yang bisa menebak hati nurani jaksa? Soal memang mekanisme di kejaksaan bahwa tindakan daripada Kejari itu sebaiknya harus juga membaca rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Itulah yang ditunjukkan oleh rekan-rekan jaksa di Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri. Jadi sekali lagi jangan menduga-duga. Jadi menurut Bapak Jasman, mantan jaksa senior, tindakan dari kejaksaan itu adalah menampung aspirasi rasa keadilan di masyarakat. Ya, demikian. Tulang Nagurju. Kenapa? Kenapa tidak ada rasa keadilan? Memang kalau ditahan tidak adil? Iya, dalam kasus ini kan tidak seluruhnya perkara yang sudah ditangani harus ditahan, kan gitu. Banyak juga perkara-perkara di seluruh Indonesia ini yang terbit P21 tidak dilakukan penahanan. Apalagi kasus ini bagaimanapun tidak bisa dipungkiri ada pro kontra di antara masyarakat, kan itu. Jadi Jaksa Agung itu juga sudah sangat-sangat adil, sudah diterbitkan P21. Diterbitkan P21 berarti perkara ini diterima untuk dibawa ke pengadilan. Serahkan nanti ke pengadilan. Kalau tidak pidana undang-undang ITE biasa nggak ditahan?
Kalau undang-undang ITE Ya. biasa ditahan. Jadi ini bukan masalah undang-undangnya. Ini memang kewenangan. Jadi kewenangan daripada gitu. Penuntut umum. Begitu Nah, ya. Oke. Penuntut umum tidak menggunakan kewenangan itu. Itu loh. Oke, jadi ini kepada Kabar Eskrim dulu, mantan Kabar Eskrim. Beliau mengatakan bahwa ya ini masalah kewenangan. Dan sepertinya Pak Jason mengatakan ini sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat. Gimana Kabar Eskrim ini? Iya, tergantung kita memandangnya dari mana ya. Ya, Misalnya yang banyak disoroti selama penyidikan tidak ditangkap dan tidak ditahan. ya, Tapi mau P21 ditangkap dan ditahan. Ya. Ini mendapat sorotan dari masyarakat. Dan Ya. jawabannya bagus juga. Kenapa? Secara hukum tidak salah, itu benar, pasal-pasalnya ada. Tetapi kalau kita hadapkan dengan masalah satu lagi memandang dari kepatutan dan kepantasan, maka akan lain pendapatnya. menurut Bapak pantasnya ditahan atau tidak? Lah kalau sudah ditahan oleh kepolisian, Dan sudah. nah ini pasti sudah koordinasi ya dengan pihak penuntut. Nah terjadi tidak ditahan. Kenapa itu? Nah yang paling tahu adalah dari jaksa. Analisa saudara? Analisa kita menimbulkan berbagai analisa. Yaitu? Analisa pertama tadi bagus sekali bahwa Analisa ada dermawan, ada gangguan. itu analisa pertama. Analisa kedua, aparat penegak hukum kita sudah luar biasa hebat dan ini yang diharap. Polisinya hebat. Polisinya kan nahan. Lah hebat berarti dia patuh pada hukum kan? Kalau gitu kejaksaan tidak nahan, tidak patuh sama hukum. Hebat juga karena dia merasakan kemanusiaan. Oh, begitu. Oh iya, kemanusiaannya tinggi sekali. Menurut Anda memang sesuai dengan rasa kemanusiaan untuk tidak ditahan? Sesuai juga kita harapkan hakim pun seperti ini. Nah, hakim di Indonesia, mengapa perkara ini lama dan panjang? Ini karena tidak ada kepercayaan kepada aparat penegak hukum kita. Tidak ada kepercayaan. Ya. Mengapa tidak ada kepercayaan? Karena memang tidak bisa dipercaya oleh rakyat. Ya. Termasuk Bapak dulu. Iya, jelas. Aku merasakan, aku ini bukan hanya penegak hukum ya. Nah, Cetak lidah lawan buaya. oh bukan, itu. Jadi artinya ini laboratorium yang terbaik untuk aparat penegak hukum kita berubah. Dan Ya. saya lihat polisi sudah berubah, good. Jaksa sudah berubah, kemanusiaannya sudah good. Nah tinggal kita tunggu jadi hakim berubah nggak? Anda tidak berpretensi bahwa ini Jaksa Agung memerintahkan Kejari Jakarta Selatan untuk tidak menaat atas perintah Presiden. Saya untuk malam ini akan menjadi malaikat berprediksi yang bagus. Ade Darmawan masih tetap ngotot bahwa ada perintah dari penguasa? Nanti akan berubah, dia akan berproduksi malaikat juga bahwa jaksa sudah baik, Jadi gini, nanti hakimnya baik. Bang Hotman, Ya. saya berprasangka baik. Artinya kewenangan kita mau bisa apa Bang Hotman? Apa? Ketika kewenangan itu digunakan. Kan itu, kembali kepada kewenangan. Tapi ada satu hal yang membuat saya menjadi bertanya-tanya. Daripada jaksanya marah. Kan kejaksaan dalam hal ini sudah tidak melakukan penahanan atau tidak dilakukan penahanan, ya. Ya. Kemudian terjadi gugatan pra peradilan terhadap kejaksaan. Ini harus dijawab sama kejaksaan. Kok nggak nahan malah justru digugat. Dan yang di pra peradilan kan di situ termasuk Presiden Republik Indonesia, terus termasuk pemerintah Republik Indonesia. Ceki Kapolri dan lain-lain. Nah, hal ini yang membuat menurut saya ini ganjil, ini ada orientasi politik di dalam hal ini. Kita lihat Bang Hotman, yang datang kemarin di Kejari itu tidak hanya bintang 3 itu, ada bintang 4. Mendukung Tapi siapa? mendukung Grace Urceres untuk tidak dilakukan penahanan. Ini intervensi murni, ya, sehingga saya apapun keputusan dari kejaksaan kita terima. Tetapi hal-hal seperti ini kita tidak mau terima dong. Karena jelas-jelas dipertontonkan. Ada mendatangi di sana, menjaga pada saat mau penjemputan. Makanya saya bilang sama Pak Jenderal, saya bilang kalau Ugro ada di sana, abang juga harus sama saya dong. Kan begitu. Tapi ini kan tidak terjadi di kita. Pak Bang Jokowi Hotman. bilang apa soal itu? Ada apa? Ya tentunya ini yang salah satu indahnya demokrasi Bang Hotman. Ya. Tentunya ada perbedaan pendapat, apalagi dari relawan dan sebagainya. Pasti menggunakan perasaan dan sebagainya. Ya. Ada juga pendapat mengenai kemanusiaan. Ya semuanya
tidak bisa dibilang mana yang salah, mana benar. Ya. Semua orang punya opini masing-masing. Tapi nanti pada sidang, kan ini kan kalau nggak datang sidang kan bisa gugur. Pasti datang Pak Jokowi. Sejauh ini masih confirm pasti datang. Mantap, siap-siap kamu. Si Cahit Lala ini bakal seru nih. Begitu ya? Gimana? Masih sebelum nanti ke bagian hukum nanti ketiga? Iya, saya membayangkan ini seperti hari-hari yang ada dalam sebuah keyakinan umat Islam, Yaumil Hisab, hari penghisaban, di mana saat itu Saudara Joko Widodo harus menghadapi kami sendirian, tidak lagi bersama kuasa hukumnya, tidak lagi bersama Adi Darmawan, dan harus mempertanggungjawabkan apa yang dia laporkan di hadapan persidangan yang terbuka untuk umum. Dan kami memperoleh kesempatan yang luar biasa bisa bertanya, bahkan dalam tanda petik menguliti seorang presiden yang 2 periode menjadi presiden republik ini tetapi melaporkan anak bangsanya sendiri hanya karena soal ingin ditunjukkan ijazahnya yang sebenarnya itu bisa diselesaikan manakala dia bisa punya sikap batin sebagai seorang negarawan dan sebagai seorang bapak bangsa tanpa perlu proses peradilan. Kita istirahat dulu. Banyak orang bertanya, kapan si Hotman itu tidur? Jam 3 sudah bangun. Jam 10 masih siaran TV. Sampai jam 3 pagi masih berdansa. Rahasianya selalu minum kopi luwak hitam premium sebelum melakukan kegiatan karena menambah konsentrasi. Ya, inilah dia, coba lihat. Seolah-olah umur 30 energi kerjanya. Saya sama dengan Pak Prabowo, suka minum kopi dan suka berenang di pagi hari. Pak Asmi, ahli hukum kita. Orang-orang ini berantem, siapa di belakangnya. Padahal saya sudah bilang 2 hari sebelumnya saya sudah kirim video ke istana. Agar janganlah ditahan demi arif kebijaksanaan nasional. Karena rakyat kita lagi susah, nanti semakin pertengkaran. Video saya itu sering ditonton presiden karena ajudan sering ngasih, dan malam itu memang langsung orang paling dekat sama dia langsung WA saya, mantap itu bang. Saya nggak usah ngomong lebih detail ya. Analisa saudara bagaimana? Apa yang membuat Jaksa Agung Sekio Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak menahan Roy Suryo? Ya, yang jelas penyidik, penuntut umum maupun hakim dapat melakukan tindakan penahanan itu, Bang. Dapat juga tidak? Dapat juga, karena tidak ada keharusan, kewenangan di situ. Tentu untuk menjaga keseimbangan itu harus melihat peristiwa konkret. Misal dalam tahapan itu dianggap orang itu kooperatif, domisilinya diketahui, barang buktinya sudah dipegang. Jadi apa yang mau dikhawatirkan? Anda melihat Roy Suryo kooperatif tidak kabur kan? Kooperatif karena dia Senin Kamis atau seminggu itu berapa kali harus walap, wajib lapor. Domisilinya diketahui, terus barang bukti sudah dipegang, terus sudah dicekal juga mungkin. Misalnya kalau kita lihat, loh, terus apa yang dikhawatirkan? Mungkin jaksa melihat, lah ini P21 udah clear kok, gitu loh. Tapi melihat ambisi dari kepolisian untuk menahan, melihat begitu powerful pihak Jokowi, kok tiba-tiba di kejaksaan jadi berubah? Ada apa? Ya, lagi-lagi urgensinya pada waktu mungkin kepolisian kepengen, karena memang terlalu lama dilihat dalam publik, ini kepolisian kepengen menunjukkan keseriusan bahwa lepas nih bola panas yang selama ini, kenapa tidak P21? Karena kan perintahnya begitu sudah, katakanlah kalau KUHP menyatakan pasal 61-nya begitu berkas lengkap, maka penyidik wajib menyerahkan tersangka maupun barang bukti kepada penuntutan. Terus Bang, itu di dalam KUHP kita yang baru juga pasal 70, dalam waktu seminggu itu jaksa harus bikin surat dakwaan. Maka relevanlah tadi pertanyaan Prapit. Karena Prapit sekarang itu ada upaya untuk meng-hold pokok perkara. Dia jaga-jaga di situ. Jadi Prapit yang diajukan adalah dalam upaya supaya pokok perkara tidak diperiksa. Prapit siapa? Dia bukan? Bukan, Bang Refli kayaknya. Bang Refli. Jadi itu dilakukan oleh teman-teman. Terus satu lagi sisi sekarang di KUHP yang baru, kalau jaksa juga melampaui kewenangannya atau melanggar undang-undang, jaksa juga punya kena sanksi. Jadi menurut Anda memang jaksa berwenang menahan atau tidak menahan? Ya. Tidak salah tindakan jaksa yang tidak menahan? Tidak salah. Itu sesuai kewenangannya? Itu kewenangannya. Terlepas dari apakah Jaksa Agung dipengaruhi pihak ketiga sesuai dengan tuduhan Adi Darmawan?
Ya, karena memang ini mau tidak mau, kalau memang akhirnya bicara non hukum, mau tidak mau relasi kekuasaan, siapa yang bisa ada di bawah itu mungkin saja, Bang, gitu loh. Ya. Karena ini kan menjadi atensi dari seluruh masyarakat. Anda sebagai ahli hukum, apa analisa saudara masa depan kasus ini? Bakal terbuktikah? Bakal hadirkah Jokowi di sidang pertama? Apakah itu keharusan harus hadir? Harus. Kalau tidak hadir bakal gugur. Kalau kita lihat, karena ini adalah delik aduan, maka orang yang menjadi korban itu harus hadir. Harus hadir. Harus hadir. Persidangan harus terbuka untuk umum. Mantap ini. Dan konsepnya terjadi kalau kita lihat di pasal 2 KUHP itu kan para pihak battle. Terjadi para pihak berlawanan secara seimbang di mana hakim untuk wah, itu. ini kesempatan lu sebagai si tai lalat nanti balas dendam. Benar. Kau akan berhadapan dengan Jokowi loh. Justru yang harus diingatkan Saudara Joko Widodo, engkau akan berhadapan denganku, siap tidak? Masalahnya tim kuasa hukumnya nggak bisa mendampingi di persidangan. Makanya ini seperti yaumil hisab, dia harus menghadapi sendiri. Anak istri ditinggal, keluarga ditinggal, harta ditinggal, maka Saudara Joko Widodo harus mempertanggungjawabkan laporannya sendirian. Karena dari awal memang Pak Jokowi sudah sangat siap. Sebelum kita membuat laporan pun kami sudah sampaikan, Pak, kalau buat laporan nanti saksi korban akan didengar di persidangan. Dari awal beliau sangat siap. Dan kenapa juga kami juga sama sekali tidak worry sama sekali? Karena kebenaran itu sangat mudah, Pak. Yang sulit itu kan ada kebenaran mau dicoba dikatakan palsu. Saya nggak bisa bayangkan nanti ada puluhan saksi yang menyatakan betul, saya bersekolah dengan Pak Jokowi di UGM. Ada yang menyatakan betul, saya UGM, saya yang menerbitkan ijazah tersebut. Bagaimana terdakwa-terdakwa ini akan menyanggahi hal itu? Kita sama-sama advokat, Bang. Bayangkan saja ketika UGM menyatakan betul itu adalah produk saya. Oh, mampus deh lo. Saya punya pengalaman, Bang. Semuanya katanya. Saya punya pengalaman. Ada yang UGM, ada teman sekolah. Lu bisa buktikan apa? Yang dituangkan di BAP belum tentu itu akan diterangkan di dalam pengadilan. Bahkan di saat kasus Bambang Tri, ada seorang saksi yang mengaku dia itu bersumpah dan menyatakan bahwa dia tidak terima Al-Quran dijadikan sarana untuk menebarkan kebohongan. Ternyata dia bukan Muslim, sehingga dia diangkat sumpah. Saya bertanya kali itu, kenapa Anda kok bisa begini? Dulu sudah disediakan di BAP. Artinya apa? Seluruh keterangan yang ada hari ini belum bisa kita buktikan bahwa itu konsisten sebelum diperiksa di dalam sebuah persidangan yang terbuka untuk umum. Dan dalam konteks pembuktian dalam KUHP, apa yang dinyatakan oleh saksi adalah apa yang menjadi pembuktian adalah yang dinyatakan dalam persidangan. Apa senjata saudara yang paling kuat untuk menyatakan ijazah itu palsu? Apa senjata saudara? Tentu pertama penelitian Roy Suryo. Kedua yang paling krusial dan semua orang juga sudah tahu adalah objek ijazah itu sendiri, di mana ada foto yang kemudian itu diragukan bahwa itu foto-foto Saudara Joko Widodo. Tapi di luar itu dalam strategi pembelaan ada hal-hal yang memang kita ungkap agar mereka tidak tahu apa yang kita sembunyikan, tapi dalam konteks strategi yang tersembunyi tentu kita punya strategi lain. Tapi yang paling benar adalah memang ini harus sampai di persidangan dan kita harus buktikan. Karena apa? Kepentingannya bukan hanya untuk Roy Suryo, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Pak Jakob, puslap for sebentar. Jakob. Di mana-mana orang kalau dituduh palsu suratnya, kalau dituduh palsu KTP, saya langsung tunjukin KTP. Kalau ditunjukin apa? Kenapa klienmu tidak langsung tunjukin KTP-nya? KTP-nya, ijazahnya sudah sejak tahun 2014 itu ijazah. Kenapa? Ini KTP ini ijazah saya gitu. Kenapa? Dari awal kami sudah duga, Bang. Kami tunjukkan pun tidak akan selesai. Dan itu terbukti. Pada saat gelar perkara khusus ditunjukkan ternyata tidak selesai juga. Tapi kan itu belakangan. Betul. Karena perkaranya sudah itu kan dari 2014. Dari 2023 kami sudah berperkara di PN Pusat, sudah gugur perkaranya. Kemudian ada citizen lawsuit juga katanya, walaupun di situ bukan kami kuasa hukumnya, tapi ternyata sudah kalah juga. Kemudian ada Pak Jokowi dilaporkan di Barreskrim pemalsuan katanya, sudah dihentikan penyelidikannya. Artinya secara substansi dan secara material dan formil sebenarnya perkaranya sudah selesai. Jadi Anda sebagai kuasa hukum Jokowi yakin, saya yakin-yakinnya bakal mengalahkan tim kuasa hukum yang di sebelah kiri gua ini. Karena kebenaran itu pasti akan berbicara sendiri, Pak. Saya yakin. Setuju? Lu akan bakal kalah dan siap? Kalau kita bicara tentang kebenaran, tentu yang memenangkan kebenaran bukanlah objek itu sendiri, tetapi bagaimana tafsiran terhadap objek. Karena itu hakimlah yang nanti akan menafsirkan objek itu, dan disitulah kami akan meyakinkan hakim bahwa barang ini bermasalah, dan dengan demikian Roy Suryo dapat dibebaskan dari segala tuntutan. Mantap, ketemu lagi di Hot Room. Ketemu lagi di Hot Room, Bapak Jasman Panjaitan, mantan jaksa senior, 2 kali Kajati, sekali PLT Jaksa Agung Muda Pengawasan. Jadi menurut Pak Jasman,
sudah waktunya diakhiri nggak perdebatan soal kenapa tidak ditahan, karena itu adalah sesuai ketentuan. Anda setuju? Ya, betul. Betul sekali ini, Raja Buru. Memang seharusnya perdebatan ini diakhiri. Karena terus terang sekali lagi saya sampaikan bahwa jajaran kejaksaan dalam yang menangani perkara ini menyadari jangan sampai penegakan hukum itu justru menimbulkan kegaduhan. Ya. Itu yang saya kira Pak Jokowi juga sebagai pelapor tidak menginginkan kegaduhan. Dan juga Roy Suryo dan Dr. Tipa juga pasti menginginkan dalam penegakan hukum ini jangan sampai menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Itu loh. Terima kasih. Terima kasih Pak Jasman. Sampai ketemu lagi. Horas Manjua-Jua. Jakob, jadi kan katanya tuduhan Ade Darmawan nanti bakal Jokowi bakal bicara juga siapa yang di belakangnya ini sehingga sampai tidak ditahan. Apakah Jokowi akan mengajukan protes tim kuasa atau jalanin aja normal, tidak akan ada protes? Kami sangat menghormati keputusan yang diambil oleh kejaksaan. Pak Jokowi tidak akan menuduh siapa lagi, udah? Tidak ada tuduhan, apalagi Bang, secara hukum kami juga melihatkan bahwa penahanan ini tidak ada kaitannya dengan hasil putusan nanti. Ya. Banyak yang ditahan kemudian bebas. Ya. Ada yang tidak ditahan, ya mungkin lebih pengalaman tidak ditahan, putus juga bersalah kan. Ya. Nah, itu sering terjadi, jadi kami sama sekali jadi tidak Pak concern Jokowi itu. sudah terima ini? Ya dengan sangat menghormati semua proses yang ada. Nggak akan diam-diam suruh relawan teriak-teriak? Tentunya relawan memiliki hak kebebasan berpendapat dan juga mengungkapkan. Oke, jadi tim kuasa hukum sudah menerima, katanya juga Pak Jokowi sudah terima ya. Sekarang mantan kabar eskrim, cecak tapi buaya. Iya. Bagaimana pendapat akhir saudara? Masih perlu diributkan siapa di belakang sehingga tidak ditahan? Yang punya masalah aja tidak meributkan, yang dilepas tidak meributkan. Maksud kamu adik Darmawan tidak tahu diri apa? Oh, tahu dia. Mereka ini sudah pembagian tugas. Yang ini secara hukum, yang gitu yang sama ini aja menuduh Jokowi. Jadi tim ini bagus sekali. Ini dimeninjau dari Satu tuh damai, satu tukang ribut gitu. Iya. Jadi ini kayak apa pemain bola itu yang di situ main swirl, yang di lapangan teriak-teriak, bagus ini. Anda pribadi gimana? Kalau saya pribadi ini suatu model yang sangat bagus. Tinggal disinilah kesempatan kita menunggu benteng terakhir hakim kita kayak apa. Jadi menurut Anda ya sudah penahanan, sudah keluar, tidak ditahan, udah selesai dulu itu. Ya, ikutin aja proses selanjutnya. Yang ini udah nerima, yang itu udah nerima, kan udah puas ya biarin kan. Terima kasih. Kita lihat hakim kita bagaimana, netral nggak? Nah, ya, gitu. sekarang Pak Ade Darmawan yang paling panas teriak-teriak di medsos. Apa pendapat akhir saudara? Kuasa resmi mengatakan terima. Anda? Ya tentunya seperti yang saya katakan tadi Bang Hotman, kalau ini berbicara kewenangan, kita tidak bisa apa-apa juga. Artinya tentunya kita harus menilai, tetapi kita tetap, artinya dalam artian bahwa tetap mengawal ini, tetap kita melihat ini bahwa ini ada satu keganjilan yang menurut saya. Jadi sampai sekarang Anda merasa ada kekuatan pejabat di luar? Bukan persoalan pejabatnya. Nggak jawab dulu, karena itu tuduhan Anda di dalam medsos. Oh, tentu ada Bang Hotman. Tentu ada. Kata-kata saudara di medsos, kenapa nggak nunjuk aja Roy Suryo sebagai menteri? Berarti Anda menuduh presiden. Itu kekesalan. Sekali lagi saya ulangin. Bang Hotman mengulangi lagi. Jadi ada beberapa podcast. Bukan, terus sesudah dia ngomong terima, kuasa resmi, katanya Pak Jokowi juga udah terima, Anda bagaimana sekarang? Masih akan panas? Ya, tentunya kami akan mengawal ini, Bang Hotman, ke pengadilan. Ya, ini jangan sampai juga kemudian kita dianggap bahwa kita berbeda dengan Pak Jokowi. Ini berdiri sendiri. Mengawalnya gimana? Akan terus ribut, kenapa tidak ditahan atau tahan lagi? Artinya kalau memang dibutuhkan untuk mengajukan surat ke pengadilan untuk agar supaya pengadilan juga bisa melakukan penahanan, kan sah-sah saja. Berarti Anda akan berjuang di pengadilan akan ditahan pada saat persidangan begitu? Ya, tentunya seperti itu. Kita akan memperjuangkan itu. Tetap memperjuangkan itu. Sekarang terakhir Pak Asmi dulu. Anda saran terakhir Anda, saudara? Ya begini Bang, ada skenario yang satu Prapit. Kalau Prapit ini dikabulkan, yang pasti karena yang diuji itu adalah penangkapan, penahanan, dan penggeledahan, maka perintah di KUHP baru itu harus dibebaskan tersangka. Kalau penggeledahannya
itu diambil dari barang bukti yang diperoleh penggeledahan itu, maka alat bukti itu tidak dapat digunakan. Sekarang mengenai soal penahanan yang tidak dilakukan, pendapat Anda saudara, ini topik kita terutama itu. Anda sudah terima itu sudah normal? Karena belum terjadi penahanan, belum ada penempatan. Anda mengatakan bahwa itu sudah tindakan yang tepat, nggak usah dipersoalin lagi, nggak usah tim relawan ribu-ribu lagi begitu. Semestinya begitu. Kedua Bang, yang mau saya bilang dalam battle persidangan, jika nanti sampai ke dalam persidangan, oke, opsi pertama kalau memang terbukti dakwaan pasti dipidana. Ya. Tapi kalau ternyata kalau di pasal KUHP kita yang baru 278, kalau ternyata nanti yang diajukan adalah bukti palsu yang dipergunakan dalam proses peradilan dan juga mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu, bikin delik baru. Itulah lagi. tugas si tai lalat. Ya. Apakah Anda merasa sekarang? Apakah Anda merasa sudah menang satu langkah sekarang? Jadi kalau ukuran kemenangan itu adalah saat putusan pengadilan yang berkekuatan. Sekarang ini Anda sudah menang satu langkah. Hari ini bagaimanapun apa yang kita syukuri. Jawab dulu. Anda merasa menang satu langkah, kami syukuri Anda tidak ditahan. Ya, tentu saja lebih menang kami daripada Adi Darmawan tentunya. Ya. Tetapi kalau rekan sewot enggak, karena mereka memang tidak punya referensi gitu. Ya kan dia juga punya waktu ditahan, ya waktu ditahan pasca penahanan yang dilakukan kepolisian. Wah, saya lihat ngamuk-ngamuk juga Bang Kosi ini. Berarti ngamuknya saya lebih punya tuah daripada Adi Darmawan. Jadi gimana? Terusin. Nah, saatnya sekarang seluruh rakyat untuk kita fokus di persidangan, karena pada akhirnya semua perdebatan kita ini baru memiliki makna apabila dipertimbangkan sebagai pertimbangan dalam putusan, apabila diotorisasi melalui putusan. Dan putusan yang kelak akan dibunyikan dalam peradilan nanti adalah putusan yang menyatakan Roy Suryo bebas, dan dengan demikian ijazah tersebut terbukti palsu. Itu. Ya. Yakin Anda itu? Ya, tentu sebagai seorang lawyer kita harus berangkat dari keyakinan. Kalau Anda tidak yakin membela perkara seorang terdakwa atau tersangka, lebih baik lepaskan sekarang juga. Apakah ada kemungkinan Jokowi khawatir, ya udah cabut aja laporan? Sama sekali tidak ada kekhawatiran. Tidak ada, maju terus. Sama sekali, karena ini satu-satunya jalan untuk mendapatkan kepastian hukum, Bang. Tanpa laporan ini, semua orang termasuk yang para tersangka yang akan menjadi terdakwa sekarang pun akan terus. Anda rela Jokowi berhadapan dengan si tai lalat ini nanti? Itu adalah konsekuensi hukum yang sudah diterima oleh Pak Jokowi, Bang. Begitu ya? Begitu, Bang. Tentunya. Aduh, gua nyesal deh. Kenapa lu nggak ngajak gua tim kuasa hukum sih? Janganlah Bang, pret kita ini mah. Nanti Anda jadi bintang film nanti. Nanti lah, Bang. lawan cemburu nanti. Ya kan nggak bisa ikut sidang. Nah itulah Bang, pada saatnya orang tidak bisa melawan takdir. Dan Bung Ade Darmawan tidak bisa melawan takdirnya demikian. Takdir apa tuh? Jadi masuk Takdir kamu, bahwa dia harus kembali teriak-teriak tapi dikalahkan. Tapi tetap aja. masuk kamu dia Pengadilan nanti teriak-teriak, tetap tapi pada 1-0. saat peperangan sebenarnya tidak boleh tampil. Bukan hanya itu, teriak-teriak ingin ditahan, tidak ditahan, teriak-teriak di kejaksaan ingin ditahan, juga tidak ditahan. Saya baru memikirkan besok mau teriak apa lagi ya. Pasti ditahan lagi. Hah? Pasti ditahan lagi. Iya, kami akan minta ke pengadilan, Bang Hotman. Tim relawan dari Jokowi mengatakan pasti ditahan lagi. Oke, kita lihat lagi apa yang akan terjadi kemudian. Demikianlah akhir dari diskusi kita. Sampai ketemu di Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam. Kita akan menonton episode berikutnya di mana Pak Jokowi akan berhadapan dengan si tai lalat di persidangan. Selamat malam semuanya. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.